Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Jaga kesehatan ya. Semoga sehat selalu agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan maksimal. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan bahas materi mengenai lingkaran. Sebelum itu, akan saya spoiler materi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Mulai dari mengenal unsur-unsur lingkaran, menentukan sudut keliling dan sudut pusat, menentukan panjang busur dan luas juring, menentukan keliling dan luas lingkaran, mengenal garis lingkung luar maupun dalam. Selanjutnya, kita langsung masuk pada materi, yaitu mengenal lingkaran. Lingkaran merupakan salah satu kurva tutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar lingkaran. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Pada gambar di atas, contoh bentuk lingkaran berpusat pada titik P, bisa disebut dengan lingkaran P. Unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah busur. Busur merupakan kurva lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Busur dibagi menjadi tiga, yaitu busur minor jika kurang dari 180 derajat, busur mayor jika lebih dari 180 derajat, dan busur setengah lingkaran apabila tepat 180 derajat. Yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan keliling lingkaran. Penulisan simbolnya seperti OD, PM, dan QS. Nah, gambar jari-jarinya yang berwarna merah seperti ini ya. Selanjutnya yang ketiga, diameter, yaitu merupakan ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran dan harus melalui titik pusat lingkaran. Diameter biasa disebut dengan 2 kali jari-jari. Tugas kalian adalah carilah alasan mengapa diameter disebut dengan 2 kali jari-jari. Selanjutnya, tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Seperti pada gambar, ada tali busur EF, IR, dan SU. Lalu SU mengapa sama dengan diameter? Perbedaannya apa dengan diameter? Jadi perbedaan dengan diameter adalah jika diameter wajib melalui titik pusat. Namun kalau tali busur tidak wajib melalui titik pusat. Sehingga kesimpulannya adalah diameter juga bisa dikatakan dengan tali busur, namun tali busur tidak bisa dikatakan sebagai diameter. Apotema. Ciri-cirinya yaitu merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur dan harus tegak lurus dengan tali busur. Seperti pada gambar yang berwarna merah, OG, KP merupakan apotema. Selanjutnya yaitu juring. Juring merupakan daerah yang ada di dalam lingkaran, dibatasi dengan dua jari-jari dan juga satu busur lingkaran. Seperti pada gambar, ada yang namanya juring minor, juring mayor, dan juring setengah lingkaran. Setelah itu temberang. Temberang merupakan berupa daerah di dalam lingkaran, dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Kalau juring dibatasi dengan dua jari-jari, dan kalau temberang dibatasi dengan tali busur. Seperti pada gambar, ada temberang minor, temberang mayor, dan temberang setengah lingkaran. Selanjutnya yaitu mengenai sudut. Sudut terbentuk dari dua sinar garis, kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran, titik sudut berhimpit pada titik pusat lingkaran. Seperti gambar yang bisa kalian lihat, di sini ada yang namanya sudut AOB berpusat pada titik O, sudut JPG, dan juga sudut KHC. Sudut dibagi menjadi tiga, yaitu sudut lancip, siku-siku, dan juga sudut tumpul. Tugas kalian adalah mencari perbedaan mengenai apa itu sudut lancip, sudut siku-siku, dan juga sudut tumpul. Menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar berikut.
ada garis berwarna merah, biru, dan hijau. Perbedaan sudut pusat dan sudut keliling yaitu sudut pusat yang berwarna biru karena titik sudutnya berhimpit pada pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling berwarna merah dan hijau karena titik sudutnya berhimpit pada keliling, yaitu pada titik E dan titik F. Selanjutnya, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling dengan syarat jika menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Begitu juga besar sudut keliling sama dengan setengah dikali besar sudut pusat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keliling dan luas lingkaran. Rumusnya adalah keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R atau bisa juga dengan Pi kali D. Kenapa kok sama? Karena D sendiri tadi kan sama dengan 2R. Jadi rumusnya sama. Setelah itu luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat. Keterangannya adalah R jari-jari lingkaran, D diameter lingkaran, dan Pi itu 22/7 atau bisa juga dengan 3,14. Tergantung soalnya. Nanti kita akan bahas mengenai contoh soal. Selanjutnya mengenai menentukan panjang busur dan luas juring. Sebelum kita ke rumus, kita pahami dulu konsepnya agar tidak terbalik atau salah rumus. Jadi busur sendiri itu kan sebagian dari keliling lingkaran, sedangkan juring sebagian dari luas lingkaran. Sehingga nanti rumus dari panjang busur akan berhubungan dengan rumus keliling, begitu juga dengan luas juring akan berhubungan dengan luas lingkaran. Sehingga rumusnya adalah panjang busur AB yaitu besar sudut A dibagi 360 derajat karena total lingkaran yaitu 360 derajat dikali 2 PR kelilingnya. Begitu juga luas juring. Luasnya yaitu besar sudut yang ditanya, besar sudut luas juringnya dibagi keseluruhan total dari luas juring dikali luas lingkaran yaitu Pi R kuadrat. Selanjutnya, ada cara mudahnya apabila kita sudah mengetahui sebagian dari luas juringnya. Misalkan yang ditanya adalah luas juring dari sudut siku-siku. Kita sudah tahu kalau sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jadi, kita juga tahu sudut siku-siku tersebut 1/4 dari luas lingkaran keseluruhan. Sehingga kita tidak perlu A dibagi 360 derajat dan seterusnya. Kita hanya menggunakan 1/4 dikali luas lingkaran, 1/4 dikali Pi R kuadrat. Begitu juga apabila setengah lingkaran, tinggal 1/2 dikali Pi R kuadrat. Atau jika 3/4 lingkaran, kita hanya 3/4 dikali Pi R kuadrat, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menghitung garis singgung luar dan garis singgung dalam. Sebelum kita ke materi itu, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu garis singgung. Jadi, seperti pada gambar, di sini ada garis singgung dan yang bukan garis singgung. Kita bisa membedakan ya. Jadi garis singgung itu garis yang memotong hanya pada satu titik dan harus tegak lurus. Setelah itu, langsung saja menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Di sini ada dua lingkaran, ada yang kecil dan yang besar, dan garis yang berwarna merah FH ini yang dinamakan dengan garis singgung luar lingkaran. Cara menentukan FH, kita akan kesulitan, jadi kita harus membutuhkan garis lain untuk membantu menghitungnya. Yaitu kita tarik garis kita cari titik pusat dari lingkaran yang kecil. Titik pusat lingkaran kecil di sini kan Q. Kita tarik sehingga kita menemukan titik baru yaitu titik S. Titik baru tersebut dari R, jika kita tahu R yang paling kecil kan R2. Jadi R-nya ini harus sama sehingga kita akan membentuk sebuah persegi panjang.
Kenapa kok harus persegi panjang? Karena kita tahu bahwa persegi panjang itu garis yang berhadapan akan sama, sehingga kita mencari SQ akan sama dengan kita mencari FH. Karena persegi panjang garisnya akan sama jika berhadapan. Kita sudah mempunyai garis SQ, kita akan cari seperti mencari Pitagoras. Sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu caranya SQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi PS kuadrat. Sehingga rumus dari FH itu sendiri yaitu sama dengan mencari rumus SQ. Sehingga didapat FH sebagai berikut: akar dari PQ kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Selanjutnya, kita juga akan belajar mengenai garis singgung persekutuan dalam, yaitu sama seperti tadi, garis singgung persekutuan dalam seperti gambar di sini yaitu FI. Sama seperti tadi, kita membutuhkan garis lain agar tidak kesulitan. Karena ini persekutuan dalam, jadi kita buat garis lainnya itu ke atas, bukan itu. Jadi kita membuat titik Z dari lingkaran kecil titik pusat Q, kita tarik menuju titik Z. Dari titik Z ini kita tahu antara F ke Z ini harus ada R. Jadi R-nya itu sama, R1 sama dengan R2. Nanti seperti itu. Ini R2-nya kita taruh di sini sehingga membentuk persegi panjang lagi. Setelah itu, ZQ akan sama dengan FI yang kita cari. Sehingga kita cari ZQ terlebih dahulu. ZQ kuadrat dengan rumus Pitagoras ada PZ, ZQ, dan juga PQ. Sehingga didapatkan rumus ZQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi PZ kuadrat. Dan PZ kuadrat itu sendiri yaitu sama dengan R1 ditambah R2, sehingga kita tahu hasil akhirnya FI sama dengan PQ kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Selanjutnya, langsung saja pada contoh soal. Jika dari gambar di atas diketahui jari-jari lingkaran P R1 sama dengan 8 cm, jari-jari lingkaran Q R2 sama dengan 3 cm, dan jarak dua pusat lingkaran P dan Q sama dengan 13 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran FH. Di sini diketahui ada dua lingkaran, yaitu lingkaran kecil dan lingkaran besar. Lingkaran kecil dengan jari-jari R2 dan lingkaran besar dengan jari-jari R1. Lingkaran kecil di sini seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, bahwa kita akan menarik garis dari titik pusat lingkaran Q ke titik baru yaitu berupa S. Di sini sudah didapatkan bahwa garis QS akan sama dengan garis FH. Sehingga langsung saja pada rumus yang sudah aslinya yaitu FH sama dengan diakarkan seperti Pitagoras sebelumnya, bahwa 13 kuadrat dikurangi 8 min 3 dikuadratkan. 13 dikuadratkan hasilnya 169, 8 dikurangi 3 sama dengan 5, 5 kali 5, 5 dikuadratkan sehingga 25. Jika dikurangkan hasilnya 144, karena akar maka FH adalah 12 cm. SQ juga sama 12 cm, karena SQ sama dengan FH, otomatis jawabannya FH juga sama 12 cm. Untuk soal selanjutnya, di sini kita akan menentukan garis panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Di sini, jika dari gambar di atas diketahui jari-jari lingkaran P R1 sama dengan 5 cm, jari-jari lingkaran Q R2 sama dengan 3 cm, dan jarak dua pusat lingkaran P dan Q 17 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Di sini ada dua lingkaran, lingkaran kecil dan lingkaran besar. Kita fokus pada lingkaran kecil. Di sini ada titik pusat Q. Kita tarik ke atas sehingga kita menemukan titik pusat Z. Dengan
FZ harus sama dengan R2 karena agar kita menemukan persegi panjang. Sehingga jika sudah tahu, maka ZQ akan sama dengan FI. Kita akan mencari FI-nya. Langsung pada rumus yang sudah jadi, yaitu FI sama dengan 17 kuadrat dikurangi 5 ditambah 3 dikuadratkan. 17 kuadrat jika dikuadratkan 289 dikurangi 5 ditambah 3 8 dipangkat 2 sama dengan 64. Sehingga 289 dikurangi 64 sama dengan 225. Apabila diakarkan, maka hasil dari FI sama dengan 15 cm. FI akan sama dengan ZQ. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.